Jadi sekarang mau saya jelaskan tentang komunikasi serial. Apa itu komunikasi serial? Jadi terus istilah-istilah apa yang akan digunakan atau yang akan muncul nanti di komunikasi serial. Jadi nanti kalau Anda di luar, Anda berhubungan dengan komunikasi serial, Anda tahu, oh ini maksudnya ini maksudnya ini maksudnya. Ya. Oke. Jadi apa sih komunikasi serial itu? Nah, ini kalian udah coba, ya, udah coba di paket tracer. Jadi kalian tahu dulu, oh serial itu kayak gitu, oh serial itu seperti itu. Nah nanti kita setelah ini kita lihat lebih dalam apa sih serial itu. Kalian udah coba sendiri, kalian tahu beda dengan Ethernet. Sudah kalian coba dengan apa itu, dengan PDU-nya itu pada saat lewat kabel Ethernet dibungkus dengan Ethernet, tapi kalau lewat serial dibungkus dengan HDLC. Jadi HDLC itu adalah protokol yang bekerja di komunikasi serial. Ya, itu data link, protokol data link seperti Ethernet, Ya. Nah, ini kalian sudah coba tadi. Nah, sekarang saya mau masuk ke ini, serial communication. Nanti akan saya jelaskan. Tadi sebagian dari kamu sudah tahu bedanya serial dengan paralel apa? Serial communication itu bagaimana? Ya, interface-nya apa aja? Ada sinkronus, ada asinkronus, ada DTE, ada DCE. Apa itu? Settingannya nanti bagaimana? Ya. Nah, itu nanti saya jelaskan secara singkat, cepat. Ya. Minimal nanti kalian sudah tahu. Nah, ini saya pakai yang oke. Ya. Jadi kalian udah tahu toh bedanya antara serial dengan paralel. Kalau paralel dalam satu saat data yang dikirimkan beberapa bit, lebih dari satu bit, berarti dia menggunakan lebih dari satu line, lebih dari satu kabel. Kabelnya paralel. Berarti dalam satu saat dia bisa mengirim, kalau ini contohnya sampai ada 6 kabel, berarti dalam satu saat dia bisa mengirim 6 bit. Jadi kalau serial communication kabelnya cuma satu. Ya, sehingga nanti dalam satu saat hanya akan kirim 1 bit. 1 bit, ya. Nah, ini yang gambar yang sudah kamu gunakan juga, ya. Nanti ada istilah MSB, ada istilah LSB. Apa MSB itu? Make move on kan, ayo. Most significant bit. Jadi bit yang paling nilainya paling berharga. Kalau ini 8 bit, berarti nilai untuk unit ini berapa? Desimalnya. Kalau ini 8 bit? 1. Most significant bit. MSB 8. Dah, salah. 8 bit kok. 7. Ini kan 0. 7. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Oh iya, 2 pangkat. Ya. Jadi most significant bit itu nilai desimalnya kalau 8 bit 128. Ya, jadi akan dikirim melalui D7 sampai ke D0. Nah, tapi kalau dikirim dalam bentuk serial, ngirimnya harus begini. Ya, ini dari kanan ke kiri ya. Jadi yang kanan kirim, yang kiri terima ya. Dikirim yang most significant-nya dulu. Terus bawahnya lagi sampai akhirnya di list significant yang dikirim. Jadi ya dikirim pertama yang nilainya paling gede. Yang most significant bit. Tadi si Irsal sudah ngasih contoh tuh, ngirim berapa itu, yang huruf apa itu ya. Itu ya. Jadi itu bedanya antara serial dengan paralel. Sehingga kamu tahu, oh berarti kalau paralel lebih cepat, Pak. Iya, lebih cepat. Kalau serial lebih pelan, ya karena dalam satu saat cuma ngirim 1 bit. Ya, kalau kamu belajar data structure atau komputer organisasi komputer, kamu akan belajar ini, ada data bus, ada address bus. Inilah busnya. Oke, nah sekarang keuntungannya apa serial? Karena serial cuma 1 kabel, nggak paralel, berarti tidak ada interferensi magnetik antara line yang satu dengan line yang lain. Line 1, line 2, line 3 tidak ada interferensi magnetik. Kamu tahu ya, waktu belajar fisika,
kalau ada arus melalui sebuah kawat, maka di sekeliling kawat itu akan menimbulkan magnet. Magnetnya itu akan mempengaruhi kawat di sebelahnya. Jadi kalau sebelahnya kamu kasih kawat lagi, kawat itu akan menghasilkan listrik. Ya, elektron di sana akan bergerak. Dan itu mengganggu yang seharusnya elektron yang lain, yang harus kamu gerakkan, diganggu oleh lain yang lain. Itu namanya kalau di dalam dunia elektron kita namanya crosstalk. Ya, nanti kalau kamu istilah crosstalk itu apa? Crosstalk itu adalah gangguan magnetik dari line sebelahnya. Karena paralel itu kabelnya banyak, maka bisa menimbulkan crosstalk. Nah, kalau crosstalk gimana? Berarti dia nggak bisa jauh. Ya, semakin jauh semakin ambiar dia datanya. 0,1-nya semakin tidak jadi 0, tidak jadi 1. Nah, tapi kalau cuma serial 1, tidak ada crosstalk. Ya, itu bedanya. Sehingga serial lebih jauh, tapi serial lebih pelan. Nah, inilah crosstalk. Oke, sekarang konektornya. Yang paling umum kalau dipakai di PC, di laptop biasanya adalah ini. RS232. Sorry. Ya, pakai RS232. Bentuknya seperti ini. Pinnya jumlahnya 9. Atau orang ngomong D9. Ya. Kalau yang lebih kompleks menggunakan V35. Konektornya seperti ini. Ya, satu sisi seperti sisi yang lain seperti ini, namanya V35. Jadi kalau kamu beli router Cisco, nanti konektornya itu macam-macam. Ada yang V35, berarti kamu mesti pakai konektor yang seperti ini. Menurut saya. Ada yang HSSI seperti ini, seperti paralel model, tapi lebih gepeng, lebih slim. Ada juga router-router yang menggunakan konektor seperti ini untuk serial. Jadi yang biasanya kalian cuma tahu UTP, kotak kecil plastik itu sekarang enggak, ada macam-macam kalau serial. Ya. Kalau TDM saya skip dulu aja, kita nanti aja. Ya. Oke, sekarang tipenya. Serial communication ada 2 tipe. Ya, tadi yang ada yang presentasi, ada yang masih salah juga. Tapi enggak apa-apa, sekarang tak betulkan. Ada sinkronus, ada asinkronus. Tahu ya sinkronus itu ya? Sinkronus itu bersama-sama, harus bareng. Kalau orang baris berbaris itu loh. Langkah kiri semua langkah kiri, langkah kanan semua langkah kanan. Makanya kalau orang baris berbaris, itu namanya sinkronus. Kalau nggak sinkron, barisnya elek. Gitu ya. Nah, supaya sinkron bagaimana? Biasanya pemimpin barisannya bawa sumpritan. Tit, 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 tit. Itulah clock. Itulah clock untuk memandu barisannya. Makanya kalau sinkronus, yang sinkronus, itu datanya yang dikirim itu satu paket, satu paket, satu paket, satu paket. Ya, ada waktunya. Berarti harus di clock. Nah, pengiriman data serial yang menggunakan pakai CPU, pakai UART dan sebagainya. Kalau kamu pakai Android itu pakai Android, pakai apa? Apa namanya microcontroller. Kalau pakai micro kan mesti ada clock-nya atau clock-nya berapa. Nah, clock-nya itu menentukan tit, tit, tit. Nah, yang dikirim satu persatu terhadap itu. Ya, itu. Nah, ini contohnya ini. Ya, yang dikirim tuh satu bagian ini. Setiap ini waktunya sama. Setiap paket waktunya sama. Itulah sinkronus. Ada clock-nya. Yang model kedua ngirim serial nggak sinkron, nggak usah pakai clock, Pak. Loh, kalau nggak usah pakai clock gimana nanti? Taunya bahwa ini awal sama akhir bagaimana? Nah, taunya awal sama akhir, setiap byte-nya diisi dengan start bit sama stop bit. Ya, jadi ada satu bit sebagai start bit dan satu bit sebagai stop bit. Nah, sehingga apa akibatnya? Kalau kamu ngirim datanya 8 bit,
butuh 1 start bit, butuh 1 stop bit-nya, sudah 10. Belum lagi nanti kalau butuh parity check. Parity check itu untuk cek sum. Parity check-nya itu apakah data yang saya kirim itu betul apa tidak. Itu saya set di parity check. Ya. Nah, jadi ada start bit, stop bit, parity bit. Nah, nanti di belakang itu coba saya lihatkan nanti ya. Itu apa? Berarti harus diisi. Nah, untuk apa sih Pak start bit, stop bit itu? Nah, itu untuk awal dari sebuah frame atau sebuah pengiriman 1 byte data itu. Jadi kalau kamu ngirim itu awalnya mana? Awalnya start bit-nya. Berakhir di kapan? Berakhir di stop bit. Ya, itu. Jadi ini kalau asinkronus pasti nanti suruh ngisi start bit, stop bit. Tapi kalau sinkronus nggak perlu ngisi start bit, stop bit. Pakai clock, clocknya berapa? Nah, kalau yang asinkronus tidak ada clocknya. Ya, itu bedanya ya. Ingat, asing tidak pakai clock. Yang pakai clock yang sinkronus. Nah, ini contohnya aja. Nah, ini start bitnya, ini stop bitnya. Ini start bitnya bit 0, ini stop bitnya bit 1. Jadi setiap pengiriman ini data 0 sampai data 7 ini selalu dibuka dengan start bit, ditutup dengan stop bit. Sehingga tidak perlu di clock. Jadi kalau kamu pakai microcontroller, kamu tap aja ini, oh ini mulai 0 ya. 0 berarti start bit ini. Kamu hitung sampai 7 kali, 1, 2, 3 sampai bit ke-7. Berikutnya adalah pasti stop bit, betul loh. Nah, kalau ada parity bit berikutnya. Nah, terus mulai start bit lagi. Nah, sehingga mikromu tidak usah di clock. Kalau untuk pengiriman yang menggunakan asinkronus. Tapi kalau sinkronus butuh clock. Ya, itu. Nah, biasanya kalau asinkronus, nah ini pasti tanya gini nanti kalau kamu di Windows di mana itu. Ya, communication-nya itu kan nggak pakai clock dia pakai asinkronus. Maka kamu harus ngisi baud rate-nya berapa, data bit-nya berapa bit, 8 bit. Parity-nya ada apa enggak? Oh, enggak ada, pakai 6. Berarti enggak ada parity. Kalau ada parity, nambah lagi bitnya. Ya, stop bitnya 1. Start bitnya pasti 1. Nah, sekarang apa itu baud rate? Baud rate itu adalah rate yang dikirimkan dalam waktu 1 detik. Berapakah bit yang kamu kirimkan dalam 1 detik? Ya, contoh, baud rate yang di sana itu tertulis 38400. Berarti dalam 1 detik dia bisa mengirimkan 38400 bit atau 38400 0 dan 1, 0 atau 1 dikirim dalam waktu 1 detik. Nah, tergantung kabelnya, tergantung koneksinya, tergantung konektornya. Ya. Tadi yang kalau RS232 maksimum berapa itu ada, maksimum 64 kilo. Atau kalau yang lebih tinggi lagi bisa pakai yang P35. Itu ya. Jadi ini adalah untuk asinkronus. Nah, sekarang ini bedanya antara sinkronus dengan asinkronus yang sudah saya jelaskan tadi itu. Yang inti adalah sinkronus harus pakai clock, asinkronus tidak butuh pakai clock. Kalau sinkronus bitnya kalau mau ngirim 8 bit ya 8 bit semua. Kalau ini asinkronus ketambahan lagi start bit, ketambahan stop bit, ketambahan parity. Kalau mau pakai parity. Jadi lebih panjang lagi data yang dikirim. Ya. Tuh, ya ini bedanya. Nanti kamu bisa lihat di internet, kamu bisa lihat di referensi-referensi ya. Nah, sekarang kalau di dunia UBAN biasanya ada alat-alat yang dikatakan DCE atau DTE. Apa DTE, apa DCE? DTE itu data terminal equipment. Ya. Kalau DCE itu adalah data circuit terminating equipment. Contohnya apa sih? Ini bedanya apa dulu duanya? Kalau data terminal equipment, ya, berarti dia itu adalah equipment yang khususnya fokusnya ke datanya. Jadi kalau ke data berarti dia itu source atau destination. Contoh ya, contoh ini. Ada komputer menggunakan kabel serial
dihubungkan ke modem. Ya. Maka komputer itu sebagai DTE, data terminal equipment, jadi equipment yang fokusnya ke data. Nah, modemmu itu circuit terminating equipment, DCE, data circuit equipment. Jadi adalah equipment ya, yang untuk menghubungkan DTE-nya ini. Jadi nanti mau komputermu pakai kabel serial menuju ke modem, modemnya lewat kabel telepon sampai di lawan sana diterima di modem lagi, itu DCE lagi masuk ke DTE. Jadi DCE itu menghubungkan DTE. Ya, jadi kalau nanti ada istilah-istilah DCE, DTE kamu udah tahu. Oh, DTE itu data terminal equipment, itu contohnya PC, printer, ya itu. DCE itu apa? Ya modem, router. Kalau ada router berfungsi sebagai modem ya itu di CE-nya. Ya, itu. Apalagi. Nah, ini contoh ya. Ini kan DTE. Ini modem ini berhubungan dengan modem ini. Berarti modem ini dan modem ini jadi DTE dia. Jadi terminal ini source, ini destination. Penghubungnya adalah DCE. Entah ini switch, entah ini apa itu untuk switch untuk telepon, ya, switch untuk suara, ya, perangkat-perangkat antara DTE itu adalah DCE. Ya, itu. Nah, nanti kita kalau belajar WAN, nah ini sudah masuk ke ADLC-nya, ya, ke enkapsulasi setelah dari IP turun ke data link layer. Nah, data link layer mau masuk ke physical layer-nya, nah itu kan dibungkus nanti. Yang dulu kita belajar cuma Ethernet. Pembungkusnya data link cuma Ethernet. Sama WiFi 802.11. Nah, kalau pakai WAN, nanti pembungkusnya bisa keluar macam-macam lagi. Bisa ada ADLC, bisa ada PPP, bisa ada frame relay. Nanti ini coba kita pelajari. Minimal di mana sih bedanya? Kamu tahu bahwa ada protokol lain di data link untuk keperluan WAN. Ya, kalau keperluan LAN pakai Ethernet. Kalau keperluan WAN enkapsulasinya menggunakan ADLC, PPP. Nah, tadi yang kamu coba-coba pakai paket dasar kan dia pakai ADLC. Kapan nanti kita coba pakai PPP? Jadi di enkapsulasi menggunakan PPP. Di enkapsulasi menggunakan frame relay. Nanti ini kita coba. Minggu depan kita coba ADLC dulu. Ya, terus PPP. Terus frame relay. Nah, nanti pakai ini, ya pakai CLI. Ya, ini tidak usah dulu. Oke? Nah, itu tentang serial. Tentang serial communication yang minimal kamu harus tahu. Ini TDM nggak usah saya singgung dulu. TDM ya sinkronus. Tapi nggak usah dulu. Kalau satu saat dia nggak ngirim cuma satu sumber, tapi ngirimnya banyak sumber. Nah, ininya shared medium, kabelnya share, maka harus dibagi-bagi. Nah, baginya bisa pakai FDM, bisa pakai TDM. Kalau pakai FDM berarti yang dibedakan frekuensinya. Ini jalan frekuensi sendiri, frekuensi lain. Kalau TDM pakai waktu. Ini jalan waktu detik ke berapa, detik ke berapa. Ya. Itu. Nah, tapi nanti aja sambil jalan aja. Ya. Oke, itu sedikit tentang serial communication. Ya. Setelah ini kita tanya jawab. Bentar, ada pertanyaan apa enggak? Ya. Terus minggu depan kita lanjut ke enkapsulasi dari WAN-nya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Oke, saya stop dulu.